Selamat pagi sahabat STII dimanapun berada. Rick Warren pernah berkata, hidup ini terdiri dari dua sisi. Sisi satu adalah sisi berkat, sisi dua adalah sisi cobaan. Rick Warren memberi contoh ketika bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life atau hidup yang diarahkan, digerakkan oleh tujuan itu begitu terpublikasi di seluruh dunia dan ada banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menikmati berkat dari buku itu. Dan dalam waktu yang bersamaan, istri dari Rick Warren mengalami cancer dan dia berkata itu adalah sisi cobaan. Saudara, hidup ini terdiri dari dua sisi, sisi berkat dan juga sisi cobaan. Saat ini saudara sedang berada di sisi yang mana? Sisi berkatkah atau sisi cobaan? Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Cara Mengatasi Stres. Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, dari ayat ini kita melihat ciri orang yang mengalami stres adalah jiwanya tertekan, yang kedua hatinya gelisah. Ketika seseorang mengalami stres, ada tiga bagian dari manusia itu yang diserang. Yang pertama adalah roh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah fisik. Jadi ketika orang diserang stres, roh yang diserang oleh stres adalah orang tersebut akan mengalami lemah secara rohani. Berdoa, saat teduh, mengalami kemunduran. Hatinya gelisah untuk beribadah, untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, seolah-olah itu menjadi jauh. Tetapi ketika jiwanya diserang oleh stres tersebut, hati, pikiran, dan perasaannya terganggu, tidak stabil, dan ini berbahaya. Yang ketiga, tubuh jasmani diserang, mudah sakit kepala, mahnya kambuh, GERD-nya kambuh, imun tubuhnya lemah, gatal-gatal badannya. Ini adalah tanda orang-orang yang diserang oleh stres. Nah, kita akan melihat, belajar dari Raja Daud, raja yang hebat, raja yang luar biasa. Namun di sisi lain dia juga mengalami tekanan, dia mengalami stres. Nah, bagaimana caranya Raja Daud menghadapi stres? Yang pertama kita lihat dari ayat ini adalah berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan artinya tidak berharap kepada yang lain. Tidak berharap kepada teman kita, tidak berharap pada pasangan kita, tidak berharap kepada harta benda kita. Hanya berharap kepada Tuhan. Jadi ketika stres itu datang, kata Raja Daud, berharaplah kepada Tuhan. Seperti apa kita berharap kepada Tuhan? Sampaikan isi hatimu, keluh kesahmu, pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doamu. Sampaikan permohonan maafmu atau minta ampunmu, pengakuan dosamu di hadapan Tuhan. Atau berikan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Itu adalah bagian dari berharap kepada Tuhan. Ketika kesulitan datang, masalah datang, berharaplah kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Raja Daud adalah bersyukur kepadanya. Orang lagi stres kok disuruh bersyukur. Ini bukan perkara yang mudah. Tetapi Raja Daud dalam situasi itu dia berkata bersyukur kepadanya. Raja Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Tekanan dari luar, tekanan dari dalam. Tekanan dari luar raja-raja di sekitarnya Filistin menyerang dia. Tekanan dari dalam, anaknya sendiri Absalom berkhianat kepadanya. Mau menggulingkan tahta kerajaan. Dan itu adalah hal yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang dialami oleh Raja Daud. Dalam situasi itu Raja Daud berkata, bersyukurlah kepadanya. Ketika cobaan datang, ketika stres datang, hal kedua yang dilakukan oleh, yang diajarkan oleh Daud kepada kita adalah bersyukur kepadanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan di 1 Tesalonika ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya mengucap syukurlah ketika engkau dalam keadaan stres. Saudara, kita sudah memasuki tahun 2025. Kita akan melangkah maju, melayani teman-teman kita, melayani orang-orang yang kita layani. Kita ada di tempat pelayanan, kita ada di tempat belajar, kita ada di tempat bekerja. Ketika stres itu datang,
Yang pertama yang kita lakukan adalah berharaplah kepadanya. Yang kedua yang kita lakukan ketika stres itu datang, bersyukurlah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.